Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi Maulana dengan NIM 0576359667, Prodi Sistem Informasi UPB JJ Bandung. Di sini saya akan membuat video pembuatan ERD atau di Entity Relationship Diagram untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Ibu Rizka Dwi Handayani. Di sini untuk studi kasusnya, tugas 1, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan juga menetapkan seluruh entitas yang terkait. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama itu dokter, pasien, dan juga administrator. Berikutnya, kita harus menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kuncinya atau key-nya. Yang pertama di sini ada dokter. Dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, pasien, dan juga spesialis, waktu kerja. Yang kedua, pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP. Dan yang ketiga, ada administrator. Di sini memiliki atribut ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga. Langsung saja kita masukkan.
Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi dan juga menetapkan seluruh himpunan relasi di antara entiti yang ada dan juga beserta kunci tamu. Di sini entitasnya ada dokter, pasien, juga administrator. Dokter di sini memeriksa pasien, kemudian menyimpan data ke administrator. Kemudian pasien ini diperiksa oleh dokter, kemudian dia awalnya mendaftar kepada administrator. Dan administrator menyerahkan data kepada dokter dan juga melayani pasien.
Kemudian, ini kan sudah ada derajat relasi ya. Nah, dengan menentukan derajat relasi tersebut untuk setiap himpunan relasi, hasil analisis aturan bisnis rumah sakit untuk menentukan jumlah maksimum hubungan menunjukkan bahwa semua relasi bersifat many to many. Yang pertama, ada banyak dokter yang menangani banyak pasien sesuai situasi dan kondisi. Yang kedua, banyak admin melayani banyak pasien. Dan yang ketiga, banyak admin menyerahkan banyak data kepada dokter. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian, berikutnya, di sini kita harus melengkapi himpunan entitas dan juga himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Pada tahap penyempurnaan ini, di mana relasi many to many harus diubah menjadi entitas asosiatif untuk menghindari kerumitan data. Atribut tambahan yang muncul dari interaksi tersebut adalah yang pertama ada entitas pendaftaran. Di sini memecah relasi antara admin dan juga pasien yang memiliki atribut ID pendaftaran dan juga ID admin serta ID pasien. Yang kedua, entitas pemeriksaan ini memecah relasi antara dokter dan juga pasien yang memiliki atribut ID pemeriksaan, waktu pemeriksaan serta ID dokter dan ID pasien. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada entitas data. Di sini memecah relasi antara admin dan dokter yang memiliki atribut ID data serta ID admin dan juga ID dokter. Entitas pendaftaran.
Dan inilah hasil akhir dari tugas satu untuk pembuatan ERD dengan studi kasus eh, di rumah sakit yang memiliki banyak dokter juga pasien. Di sini di mana pasien melakukan pendaftaran, kemudian dilayani oleh administrator, dan kemudian si administrator itu memberikan atau menyerahkan data kepada dokter, dan kemudian dokter akan memeriksa pasien dan juga memberikan resep obat. Nah, itu mungkin untuk hasil dari tugas satu pembuatan ERD tersebut. Terima kasih. eh, saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon untuk diberikan masukan kepada Ibu Priska Dwi Handayani terhadap tugas satu saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.